penyakit-penyakit berat, ya ini nih ya, penyakit-penyakit berat itu terjadi dari proses penumpukan yang model tadi. Egonya lebih besar, mengalahkan petunjuk Allah. Jadi penyakit-penyakit berat yang terjadi yang menimpa manusia itu didominasi karena faktor itu. Sering apa? Ngedumel, ngoyoworo, boy. Ngoyoworo apa bahasa Indonesianya? Menggerutu. Istilah baru nih saya dapat kosakata. Ibu-ibu bener. Jadi penyakit itu ya, ini ya. Penyakit parah-parah itu karena disebabkan luka lama. Luka lama yang terus ditumpuk gitu loh. Karena tadi kita itu, padahal kan sederhana sebetulnya. Orang yang, udahlah maafin aja, kan selesai. Ngapain ditaruh di sini, bebannya bertonton. Ya udah maafin aja gitu orang lainnya. Orang ya udahlah ngapain kita susah-susah. Kenapa kita menyusahkan hidup kita untuk memaafkan hidupnya orang lain? Ya ibu-ibu, coba panjenengan tanya aja orang yang sakitnya berat, ya sakit berat-berat, ya, karena ada persoalan di jiwa. Makanya agama tadi Rasulullah kan sederhana gitu. Ini orang istimewanya tapi penghuni surga ya. Orang bisa aja jungkir balik tiap hari sholatnya, tapi tadi membawa dendam misalkan. Sholatnya bagus, tapi petunjuk Allah yang lain tidak dipakai misalkan tadi. Meskinya kita, udahlah kita maafin aja, ngapain kita susah-susah. Coba misalnya gini, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, ibu-ibu, Umar bin Abdul Aziz seorang gubernur, itu pas sholat itu kan biasa dirapatkan safnya. Dirapatkan safnya. Tiba-tiba keinjek yang sebelahnya. Keinjek itu loh Bu, nggak sengaja merapatkan malah keinjek. Terus orang yang keinjek ini ngomongnya gini, gila lu. Kira-kira kalau panjenengan istrinya gubernur, kakinya keinjak, nginjek orang, terus panjenengan diomongin gila lu, kira-kira respon ibu-ibu gimana? Hah? Jujur aja jawab, kira-kira respon ibu-ibu jawabnya gimana? Ya makanya sebelum jadi gubernur tak uji dulu. Panjenengan jadi permaisuri gubernur, keinjek kakinya padahal orang top nomor 1. Kang Yayat di Bandung kan ada Kang Dedi KDM. Nah saya Kang Yayat di Yogyakarta. Bu, kira-kira orang top nomor 1 ya diomongi gila lu, itu kira-kira menurut panjenengan gimana? Punya kekuasaan, duit, punya wibawa, harta, pengawal juga banyak, kira-kira gimana? Apa yang akan dilakukan oleh panjenengan? Jujur aja, jengkel paling ibu ya.
Yang kedua pasti marah kan begitu. Wong panjenengan punya kekuasaan kok. Ya. Itu kan orang-orang kita ya. Normalnya begitu. Asisten pengawalnya itu udah mau mukul semua loh, mukul orang yang sholat ini loh. Pengawal gubernurnya ini Khalifah bin Abdul Aziz ini sudah mau mukul semua. Tapi ya Abdul Aziz jawabannya seorang gubernur apa, orang top nomor 1 saat itu. Nggak usah. Ngapain kamu mukul? Tadi dia tanya ke saya kan gitu. Gila lu? Saya nggak gila. Udah gitu aja. Selesai urusannya. Selesai bu. Ya, beliau cuma jawab, saya tadi ditanya, saya gila ya, saya nggak gila ya sudah, selesai. Kira-kira kalau menimpa kehidupan kita, tetangga ngomong sama kita gitu, kira-kira gimana bu? Masih tinggal. 7 turunan. Nah ini ibu, aduh ya Allah ya, agama itu indah banget sebetulnya. Indah banget. Jiwa kita ini kalau banyak mengkaji ya sejarah hidup orang-orang soleh terdahulu, aduh nyaman dalam hidup itu. Selalu yang dijalankan dalam hidupnya itu petunjuk Allah. Jadi menjalani hidup itu sangat simpel, sangat sederhana dan sangat membahagiakan. Dan terbukti usia mereka panjang-panjang, sehat-sehat, kuat-kuat dan kokoh-kokoh. Karena resepnya tadi sangat sederhana. Resepnya sangat sederhana. Ya sudah, maafkan saja. Ya nggak ibu? Siap? Coba pertanyaan sederhana gini aja. Kenapa keringat kita ini bau? Ibu, kenapa kentut ibu bau? Kenapa lah? Keringat kita ada nggak di sini yang keringatnya harum? Mau saya tadani? Coba kalau ini bu, saya bawa parfum kan. Keringatnya Rasulullah SAW itu sepakat semua istrinya pasti keringatnya itu suka ditadahi begini. Diambil. Dan keringatnya Rasulullah SAW itu harumnya seperti minyak kasturi. Sekarang pertanyaan saya, ono wong sing keringet teh bau parfum kaya ngono? Ada nggak ibu-ibu yang keringetnya harum? Suami suka nggak deketin panjenengan kalau suami lagi mampu? Hah? Istri panjenengan lagi mampu, suami mau deket nggak kira-kira sama panjenengan? Enggak kan? Pasti suami itu mau dekatnya ketika apa? Ketika harum. Nah pertanyaannya, kenapa keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harum? Bu, ibu-ibu ini. Kenapa keringatnya Rasulullah SAW harum semerbak minyak kasturi? Orang kalau jalan Rasulullah aja udah harumnya luar biasa. Istrinya sampai meresing loh keringatnya. Panjenengan pernah meres keringat suami? Hah? Ibu-ibu, ada yang pernah meres keringat suaminya digini-gini, dicium? Karena sudah ketahuan pasti bau. Sekarang hal yang paling simpel saja tadi.
Kenapa keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harum? Selalu memaafkan. Iya, betul. Karena hati Rasulullah itu bersih. Sehingga benda yang ada di sininya itu nggak pernah diisi dengan sesuatu yang membahayakan kebersihan. Lah kita ini mulai bangun arah tekan tidur ya sering diisi yang elek-elek gitu. Maka yang keringatnya jadi sudah pasti kita ini oke yang elek, makanya sampai sekarang kan keringat kita karena hati kita belum. Karena keringat kita, karena hati kita masih kotor, ibu-ibu. Karena hati kita ini masih kotor, makanya keringat kita ini masih mampu. Maka cara mendeteksinya, kalau kita ini keringatnya masih bau, perbanyak bertobat. Opo meneh misalkan lewat gitu ambune orang, bukan semata-mata sakit tapi dari sini nih ono dendam, ono opo meneh makanannya opo dendam, benci, dengki, wah pokoknya kok kabeh dilebokke ning kene gitu loh. Ya wajar kemudian akhirnya tadi yang keluar pasti juga kotor, yang keluar pasti bau. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga ini pelajaran paling penting bagi kita gitu loh. Ya. Jangan sampai tadi kita ini ada amalan-amalan yang Masya Allah itu sangat mudah untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita praktekkan, sangat mudah untuk kita amalkan, tapi seringkali malah justru kita mengabaikan, seolah-olah kita ini sudah cukup aman, sudah cukup hebat, terbebas dari kejelekan, terbebas dari kekurangan dan lain sebagainya, sehingga merasa percaya dengan hidup ini gitu. Padahal tadi seringkali jiwa kita, hidup kita diisi dengan santapan-santapan yang marahi ngerusak hidup.